itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Sudah ada gambarnya? Bang Hiro yang nampak? Saya monitor Tidak apa-apa juga lah. pakai laptop. Saya juga monitor pakai laptop ini. Hmm. Gambar Mas Dodi muncul, tapi yang di Sparpora belum muncul. Terus Oke. kalau di HP saya gambar Mas Dodi nggak muncul, makanya saya pakai laptop supaya bisa lihat dua-duanya. Gitu. Udah saya undang di Sparpora. Oke. Nah itu muncul tuh kayaknya. Oke. Mohon maaf Bang Hiro. Iya memang Pak. Saya juga keputus kok tadi. Sepertinya sih dari hostnya ini. Dari yang di Farenza Garden mungkin sinyalnya agak berat kali gitu. Jadi kayak gitu. Jadi keputus semuanya. Gitu, Penghujung langsung. puasa, biasa. Saya pun juga terputus tadi, terlempar gitu. Ya, Ya, nggak apa-apa Pak. Ayo, kita mulai aja Pak ya. Takut sinyal ini. Ini udah, saya monitor pakai laptop nih sudah keluar semua muncul gambarnya Mas Dodi, ada Pak Kadis, dan saya juga. Oke, tadi saya sudah sampaikan tahun lalu, tahun 2025 di Bengkayang, Farenza Garden berhasil menggondol piala juara 1 untuk destinasi kreatif. Ini termasuk prestasi yang luar biasa menurut saya Pak. Tapi nanti kita kuliti lagi. Kita mulai saja. Kita perkenalkan, ini ada Pak Kadis Pariwisata dari Kabupaten Merangin, Pak Suherman, dan ada Mas Dodi, yang kebetulan kita bikin jadi host, karena supaya gambarnya jelas, untuk memperlihatkan suasana dari Farenza Garden sendiri. Mas Dodi ini langsung live dari Farenza Garden. Oke, kita mulai Pak ya. Kita mungkin masih banyak yang belum kenal dengan Kabupaten Merangin gitu ya. Di mana sih letaknya? Terus apa sih tentang Kabupaten Merangin itu? Terus gimana cara menuju ke sana? Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Kadis mungkin. Silakan Pak Kadis. Ya baik, terima kasih Bang Hiro. Om Dodi ya. Dodi, ini sangat familiar. Luar biasa. Yang kreatif. Ini baik, terima kasih Bang Hiro. Kalau bicara Merangin ya, Merangin ini sejarahnya panjang ya. Jadi kalau bicara Merangin sejarah panjang nggak cukup waktunya mungkin 1 hari. Betul. Jadi ini sebetulnya sebelum tahun 60 namanya Merangin kabupatennya. Kemudian setelah mulai perkembangan jadi Saranang Bangko dan sekarang kembali jadi Kabupaten Merangin. Nah, Merangin ini tentu jadi pertanyaan menarik. Jadi bagi teman-teman tahu Kabupaten Merangin Kabupaten Kuat Provinsi Jambi itu lebih kurang 7.540 km atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Jambi. Nah, karena luasnya dan letaknya yang tepat di tengah jalur lintas, kita ini lintas jadi yang disebutnya Jambi gitu loh. Inilah denyut sejarah dunia tersimpan lewat geoparknya kekayaan wisata alamnya Merangin. Dan ada Jambi yang masih berdetak kencang. Nah, lalu bagaimana menuju ke Merangin? Ini ada 2 pilihan. Bisa di jalur udara yang terdekat itu adalah dari Kabupaten Merangin. Di jalan tempuhnya itu sekitar jam lah. Dan Merangin menuju ke Bangko, ibu kotanya Merangin. Jam situasional lah ya, kondisional. Nah, kemudian juga bisa Jambi, Sultan Taha. Tapi memang jarak tempuhnya cukup jauh, sekitar 5-6 jam dari kota Jambi menuju kali perjalanan. Memang terus di panjang jalan mata kita memandang itu akan dimanjakan. Nah, itu oleh perbukitan yang asri. Kemudian saya jamin begitu sampai Merangin, insya Allah dengan udara yang segar, daratan gunung seperti Gunung Masurai, dan air terjun yang banyak, melimpah, saya yakin rasa lelah itu pasti akan hilang 6 jam dari kota Jambi. Oh. Jadi lebih dekat ke Muara Bungo, Sumatera Selatan sebenarnya Pak ya malah ya?
Ah, benar bukan? Muara Bungo itu salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Oh, Provinsi Jambi juga ya? Oh, Muara Bungo lebih dekat. Nah, ada 2 bandara, bandara Oh. di Kota Jambi sama, kemudian ada bandara supporting di Muara Bungo. Oke. Tapi sudah ada penerbangannya juga Pak di situ? Sudah penerbangan malah sekarang itu kalau dulu seminggu 3 kali, sekarang Oke. sudah 1 kali penerbangan. Oke, dari Jakarta atau dari Jambi Pak Air. penerbangannya? Penerbangan Jakarta dari Jakarta deh. Ya, Oh, enak tuh. Ya, Enak, sudah lebih dekat itu. Cuma satu setengah jam mah relatif dekat lah gitu dari Jakarta langsung ke sana. Masih mungkin sekali orang untuk berlibur ke sana gitu. Dan saya yakin nih, karena tadi Bapak bilang di pegunungan pasti udaranya dingin pasti Pak, segar pasti. ya, insya Allah fresh. Ya, oke Kayak Pak. Dodi itu. Mengingat posisinya yang bisa dibilang tidak terlalu jauh dari bandara, hanya 1,5 jam itu, ya kalau dari Jakarta ke Cengkareng sama sih pas gitu juga ke bandara gitu ya, 1,5 jam juga gitu loh sebenarnya. Ya, Cuman kalau pikir iya, Cengkareng, malah Jakarta. di sana pemandangannya lebih enak Bapak bilang tadi kan, pemandangannya tidak bikin capek malah gitu loh, bisa memanjakan mata. Nah, bisa ceritakan Pak, potensi pariwisata, budaya, dan aircraft apa aja yang sebenarnya ada di Merangin sih? Ya mungkin nggak semuanya, karena pasti lama waktunya. Yang mungkin Bapak andalannya aja dari Merangin. Apa aja tuh Pak? Ya, jadi baik Bang Hero. Sebenarnya Merangin ini itu cukup banyak potensinya ya. Apalagi bicara wisata ya, di Provinsi Jambi ini Merangin dan Kerinci terkenal dengan potensi pariwisatanya. Kalau potensi kita itu sebenarnya paket lengkap ini Bang Hero. Datanya kita punya tadi bukan di awal sudah saya sebut dulu Geopark Merangin ya. Ya, betul. Di yang tapi UNESCO hasil purba di pinggir yang bisa kita sambil resting nih, sambil arungan melihat kita yang umurnya jutaan tahun. Nah, kemudian juga budayanya. Nah, kita punya rumah tua nih, rumah tua di salah satu kecamatan di Kecamatan Tabir namanya, rumah tua Renta Panjang. Ini juga umurnya itu ratusan tahun, hampir 400 tahun umur rumah tua yang masih asli, masih ada tiang kokoh, masih asli, dan sampai sekarang masih bagus, masih kuat dan terjaga ya. Kemudian juga jangan lupa aircraftnya, kita punya kopi jangkat yang terkenal ini. Ya, kopi jangkat, kopi paham itu kopi jangkat sudah terkenal. Dan aroma juara, apalagi kopi robusta jangkat kita. Pernah mengikuti beberapa perlombaan dan kopi jangkat itu menjadi juaranya di berbagai perlombaan. Dari aromanya, kemudian legit, manisnya gelamai. Kita punya gelamai kayak dodol itu. Kalau di Garut itu dodol, kita gelamai namanya. Itu gelamai kita itu ada berbagai kecamatan di Merangin ini. Itu macam tradisi buat gelamai. Apalagi mau hari raya ini, mereka akan buat juga. Yang bikinnya bisa 1 hari. Jadi legit lama itu luar biasa. Kemudian punya batik Merangin dengan motif, kita tuh sudah banyak sekarang variasi motifnya. Ada fosil geopark, kemudian kopi robusta Merangin, rumah tua, dan lain sebagainya. Nah, potensi kita di Merangin ini bukan cuma alamnya yang ya statis, tapi sudah bergerak ke arah agrowisata sekarang ini. Di kawasan ya, terutama di daerah Jangkat dan sekitarnya ada beberapa kecamatan, itu khususnya di Desa Renalai, itu kita punya komoditi unggulan seperti stroberi dan jeruk. Nah, kalau bicara stroberi, nah baru Anda nih, Pareja Garden nih. Ini bukti nyata. Karena potensi ini dikelola dengan sangat kreatif dan inovatif. Sehingga berhasil menyulap, itu kan miring tuh. Dengan miring yang sulit menjadi destinasi wisata yang sangat cantik di sana. Jadi wisatawan tidak cuma datang untuk sekedar foto-foto ya, tapi juga di puncak tangga langit. Nah, tapi benar-benar merasakan experience atau pengalaman untuk memetik buah stroberi yang segar dan langsung jeruk dari pohonnya. Kemudian keunikan Pareja Garden ini juga erat kaitannya dengan budaya ya. Jadi masyarakat di sini sangat menjaga alam dan adat istiadatnya. Saat berkunjung ke Pareja, wisata akan merasakan perpaduan Bang Hiro antara inovasi agrowisata modern dengan keramahan budaya lokal yang masih sangat terjaga. Jadi masyarakat itu, tradisi itu masih sangat dijaga. Nah, inilah yang membuat Pareja Garden itu ini bukan hanya sekedar kebun atau garden, tapi menjadi representasi kreativitas
warga Merangin di pelosok, karena jaraknya cukup jauh dari Bangko ke Jangkat. Hampir 4 jam ya, 3-4 jam. Nah, jadi mampu bersaing di deretan destinasi wisata nasional. Api Award ya. Itu, seperti itu, Pak. Ya. Oke. Kayaknya kemarin waktu ke Bengkayang kami dikasih oleh-oleh juga Pak, kopi Jangkat itu. Tapi kebetulan karena saya tidak minum kopi, jadi saya tidak sempat cobain sih. Tapi memang saya sudah dengar namanya kopi Jangkat. Cuman saya kasih ke saudara saya dan mereka coba nikmatin, luar biasa emang rasanya Pak. Mantap nih kopinya katanya, seperti gitu. Oke, tadi Pak Kadis juga sudah mulai singgung mengenai rumah tua rantau panjang. Ya, sebenarnya. Jadi keunikannya itu Robusta rasa Arabica. Iya, betul. Betul, itu dia katanya Pak. Mantap nih kopinya katanya gitu loh. Ya. Oke, Pak Kadis tadi sudah singgung masalah rantau tua rantau panjang. Jadi saya langsung nyambung aja nih Pak. Jadi Merangin ini sebenarnya termasuk yang sudah lama ikutan Api Award Pak. 2017 itu ada Telaga Biru sempat ikut. 2020 itu Rumah Tua Rantau Panjang itu. Tapi kebetulan sekali memang belum sempat jadi juara lah pada saat itu ya. 2017 2020. 2021 pertama kalinya lewat hutan adat Depati Karojaya. Ini kayaknya Mas Dodi juga nih yang ininya. Gitu loh, Depati Karojaya 2021. Tapi itu masih juara 3 kalau nggak salah. Nah, kemarin inilah untuk pertama kalinya 2025 melalui Farajagarda juara 1. Jadi memang perjuangan panjang dari 2017 hingga 2028 tahun baru akhirnya dapat juara 1, luar biasa nih Pak. Dan pada era Pak Kadis juga nih juara 1 jadi luar biasa nih. Itu menoreh sejarah gitu. Iya. Memang kebetulan sepertinya nominasi yang destinasi kreatif ini pada Jakarta memang sangat menarik sekali sih gitu, menarik sekali. Walaupun itu seperti agrowisata, tapi karena suasananya bagus, jadi ya ini kreatif ini, karena kebunnya dibuatnya menarik sekali gitu, makanya masuk destinasi kreatif ditempatkan di situ. Tuh. Nah, terkait dengan kemarin untuk pertama kalinya Merangin meraih juara 1 di Api Awards setelah 8 tahun Pak mulai Farajagarda ini, gimana sambutan masyarakat dan pemerintah Pak Kabupaten Merangin terhadap prestasi yang diraih tersebut? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, jadi memang Bang Hero luar biasa sekali ya efek domino Farajagarda ini. Jadi sudah sangat ya viral lah, kalau di Merangin jangan ditanya lah. Seprovinsi Jambi sudah viral Farajagarda ini. Jadi memang partisipasi Kabupaten Merangin dalam API, Anugerah Pesona Indonesia Award, tentunya menjadi kebanggaan lah bagi masyarakat Merangin ya. Di partisipasi dan kemenangan Merangin dalam ajang API Award tentunya jadi memang sangat luar biasa lah bagi kami ini. Nah, khusus untuk kemenangan Farajagarda di API Award 2025 dengan kategori destinasi kreatif, ini rasanya sangat emosional sekali bagi kami, Bang Hero. Saja, kan tadi sudah disebutkan, destinasi ini kan baru seumur jagung. Baru opening saat liburan Lebaran 2025 kemarin. Bayangkan sejajar wisata besar dari daerah lain. Nah, ini kan membuktikan bahwa kreativitas itu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kalau dikelola dengan hati dan inovasi. Jadi dunia akan lirik nih. Nah, jadi kami di pemerintah daerah Kabupaten Merangin khususnya sangat berbangga sekali ya dengan Farajagarda ini. Karena ini adalah murni inisiatif masyarakat yang mampu mengharumkan nama Jambi di kancah nasional. Itu ada Bang Dodi itu ya. Nah. Ya, betul. Ya, memang biasanya sih gitu Pak Kadis ya. Memang efeknya itu luar biasa. Setelah menang itu biasanya rame, orang dengar itu jadi penasaran, pengen lihat ke sana apa sih seperti itu. Itu momentum itu biasanya tercipta setelah menjadi juara di Anugerah Pesona Indonesia. Gitu. Oke, Pak Kadis, mungkin saya coba beralih dulu ke Mas Dodi sekarang nih untuk tanya-tanya dengan dia. Mas Dodi kan sebagai pengelola dari Farajagarda ini ya. Kita juga mau dengar ceritanya Mas. Gimana sih sejarah berdirinya Farajagarda itu? Katanya Pak Kadis tadi masih cukup muda umurnya, tapi bisa langsung meraih prestasi seperti itu. Coba Mas ceritain tentang sejarah berdirinya Farajagarda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengelola Farajagarda ingin berbagi cerita lah terkait dengan perkembangan yang kami lakukan di Farajagarda.
Parenza Garden ini awalnya berdiri itu hanya sebuah mimpi. Bagaimana mimpi ini kita realisasikan menjadi kenyataan yang ada di sana. Jadi waktu itu saya kebetulan Parenza ini yang punya adalah orang tua saya. Kebetulan dia adalah adik dari bapak saya. Beliau banyak berdiskusi terkait dengan perkembangan wisata yang ada di daerah Renalai khususnya. Jadi waktu itu saya coba untuk mengedukasi beliau bagaimana sebuah objek ini kita kelola dengan baik, nanti kita jadikan destinasi. Yang awalnya kami coba ini 2018 itu saya sudah ngomong sama beliau bahwa lokasi ini bagus dan indah. Alangkah baiknya kita kelola dengan baik. Tapi waktu itu saya nggak mau ngomong jadikan taman. Waktu itu tahun 2020 COVID kalau nggak salah. Beliau waktu kebetulan kan latar belakang beliau ini Pak Setia ini kebetulan belakang beliau kan adalah petani dan juga pengusaha di sini. Nah beliau waktu itu nanam cabai di sini. Yang nanamnya yang tua dari beliau. Ternyata karena cabainya bagus. Kalau lihat dari karena lokasi ini ya Parenza Garden ini pinggir jalan lintas Bangko Pejangkat. Jadi banyak orang itu cuman berhenti numpang foto. Dan nanti kenapa ini objeknya indah sekali ya? Kenapa enggak sekali kita mampir foto gitu? Nah waktu itu berangkat dari itulah beliau ini dengan istri berinisiatif untuk membuat taman stroberi awalnya. Karena mengikut tren yang ada di Renalai gitu ya. Karena Renalai ini juga stroberinya luar biasa terkenal gitu. Maka itu tanamlah stroberi. Ternyata dalam proses tanam stroberi, pengunjung ini banyak bercerita, ada juga yang ngasih masukan, kenapa enggak jadikan taman ini semacam. Maka waktu itu beliau berinisiatif untuk membuat yang namanya waktu itu ada puncak stroberi. Nah awalnya itu puncak stroberi yang dibuat oleh beliau. Nah terakhir bagaimana kita mengedukasi beliau, alangkah baiknya kita patenkan loh namanya seperti apa. Nah Parenza itu adalah nama dari anak ketiga beliau yaitu Paren. Nah Z-nya itu mungkin itu sebuah misteri yang harus kita jabarkan. Tapi kalau kita berbicara Parenza Garden hari ini adalah sebuah nama ikonik dari sebuah kabupaten Merangin. Makanya hari ini alhamdulillah juga dari segi legalitas pengakuan merek dari Kementerian Hukum dan HAM, Parenza Garden sudah diakui secara punya hak legalitas terkait dengan nama. Nah, terkait dengan perkembangan, sesuai yang dibilang Bang Kadis tadi, Bang Sarman, bahwa Parenza Garden ini bisa dikatakan per hari ini itu baru 1 tahun berdiri. Nah, karena awal opening itu kita di tanggal 2 Lebaran openingnya. Waktu itu ternyata lonjakan daripada pengunjung opening itu luar biasa sekali Bang Hiro. Waktu itu kebetulan fokusnya kan strawberry. Belum nyampe 1 jam buah stroberinya habis. Malah waktu itu yang muda-muda selesai juga gitu. Itulah antusias orang pengunjung untuk datang. Karena dalam membangun sebuah destinasi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melihat selera orang, bukan selera kita. Kenapa? Destinasi itu berkaitan dengan kunjungan. Nah, bagaimana orang mengunjungi sebuah objek kalau destinasi itu bagus. Dan juga kebanyakan orang tidak ingin berkunjung ke objek tersebut, tapi karena yang punya objek menurut selera dia. Makanya hari ini tentu berdiskusi panjang sama Pak Setia, saya memberikan masukan-masukan terkait dengan perkembangan-perkembangan yang dilakukan Parenza. Nah, tidak hanya awalnya taman strawberry, sekarang sudah juga kita coba edukasi terkait dengan bagaimana orang nanti berkunjung ke taman, bawa oleh-oleh selain dari strawberry. Itu kita sekarang sudah menanam yang namanya jeruk madu juga ada di sini. Terus juga kita sudah menyiapkan berbagai spot yang ada berkaitan dengan kunjungan wisatawan. Itu yang kita lakukan, bagaimana ada areal camping. Nah, areal camping ini menjadi primadona yang ada di Kabupaten Merangin sekarang. Gitu.
Kenapa? Di areal camping ini kita bisa melihat pematang barisan. Yang pematang barisan ini yang membentang dari pulau dari Lampung ke Aceh. Kita lihat kalau pagi-pagi dan sekarang juga sudah bagus pemandangannya terkait dengan kebetulan cuaca juga cerah. Pematang barisan ini sangat jelas sekali nampak. Terus juga kita akan melihat 3 gunung unggulan yang ada di Kabupaten Merangin. Pertama itu ada Gunung Maturai, ada Gunung Nilo, dan juga Anom Sumbing. Nah inilah yang tidak bisa kita temukan di daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Merangin. Makanya yang ada areal camping yang bagus, terus juga aksesnya bagus, lokasinya juga agak bagus, yaitu hanya di areal camping Pareza. Oke, Mas Dodi. Jadi tadi sudah dibahas sedikit, berarti ya sudah ada fasilitas untuk camping ground di sana ya, berarti ya. Selain camping ground sudah ada juga mungkin, halo Mas Dodi. Ya, halo. Mungkin juga sudah ada restoran ataupun homestay di sana di lokasi tersebut. Kalau sekarang, kalau untuk kantin, kita berbicara ini lokal aja dulu. Maksudnya kantin ini kan kalau kita mau pesan sebatas nasi pecel lele, ada nasi ayam bumbu ada. Yang jelas pecel ada, terus lontong juga ada. Yang jelas kalau pengunjung ke sini, kalau mereka camping di sini nggak bakalan kelaparan lah Bang. Yang penting kami dari pihak pengelola Pareza ini sudah siap terkait dengan konsumsi mereka untuk datang. Ya, betul. Terus juga di sini kami juga sudah menyiapkan 3 unit villa yang siap dihuni oleh wisatawan yang pengen kalau mereka bermalam di Pareza. Ada 3, ada super VIP 1 dan juga VIP 1. VIP-nya 2, super VIP-nya 1. Betul. Jadi tadi saya juga sedikit riset, memang saya lihat sudah ada bangunan semacam homestay gitu, villa gitu ya. Villa. Betul, itu bagus sekali. Karena mengingat lokasinya yang cukup jauh dari ibu kota, Bangko, pasti kan sumber pasar kemungkinan besar dari sana gitu ya, sumber pengunjungnya gitu ya. Kalau 4 jam perjalanan, mereka mungkin malas lah pulang, menginap dulu lah semalam. Jadi fasilitas itu ternyata sudah disiapkan ya. Ada restoran juga, jadi cari makannya susah, untuk tidur juga bisa, dan sudah ada variasinya antara yang bisa backpacker dengan camping ataupun yang mau dengan villa. Itu luar biasa sekali. Ini bagus sekali jadinya. Oke. Tapi belum diceritain nih Mas Dodi, gimana sih cara ke Pareza Garden itu? Gitu loh. Gimana cara ke sana gitu loh? Apakah harus pakai mobil pribadi atau bisa angkutan umum? Oke. Terkait dengan akses ke Pareza Garden, itu bisa melalui angkutan umum dan juga bisa melalui kendaraan pribadi. Kebanyakan mereka berkunjung ke sini adalah berkendaraan pribadi. Nah, terkait dengan akses, tentu dalam hal ini kami juga merasa akses jalan kita ini belum begitu memadai lah. Karena ini PR juga ke depan bagi pemerintah, bagaimana istilahnya jalan yang selama ini kita lalui untuk menuju akses destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Merangin itu, kebetulan ini wewenangnya provinsi, jadi agak susah sekali kita menembus itu. Tapi mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mendengar bahwa jangkat itu surga yang tersembunyi sebenarnya, yang memang ke depan apabila kita akses ini kita kembangkan, tentu dalam hal ini juga mempermudah kunjungan daripada wisatawan untuk mencapai destinasi yang ada di sini. Ya, betul. Terus jarak dari Bangko, itu kalau biasa saya bawa motor, itu hanya menempuh waktu 3 jam. Nah, mungkin bisa juga kalau cuacanya bagus dan juga jalannya kering, itu 2 jam sampai ke sini. Tergantung dengan cara orang mengemudi. Kalau kebanyakan pengunjung yang datang ke sini, biasanya kan jarang yang istilahnya PP atau pulang pergi. Ternyata mereka melaksanakan kunjungan di sini itu menginap. Tidak hanya menginap di Pareza Garden, juga ada penginapan yang ada di destinasi lain, seperti yang ada di Danau Paus. Kebetulan di Danau Paus juga ada sekitar 4 homestay atau 5 homestay yang layak untuk di. Apalagi bila nanti istilahnya di waktu Lebaran,
kunjungan banyak ke sini, maka nanti kita kita rekomendasikan mungkin kalau di sini area campingnya sudah penuh, terus juga vilanya juga penuh, mungkin nanti wisatawan bisa menginap di area sana Pak. Karena pengalaman yang sudah itu di akhir tahun, 2 minggu sebelum akhir tahun kemarin, setelah kita menang API Award, itu untuk booking area camping kita itu full dalam 2 minggu. Nggak ada, susah kalau mereka nggak bawa tenda dari luar. Kebetulan juga area camping ini juga menjadi suatu primadona bagi pecinta alam dan juga orang-orang, tidak hanya komunitas, tapi juga ada juga yang bawa anak dan istrinya ke sini. Kebetulan untuk Lebaran ini di malam ketiga dan malam kelima untuk kita di villa itu full, tidak ada yang booking. Nanti mungkin di malam kelima dan juga keempat mungkin belum masih ada yang. Tahan dulu Mas Dodi, nanti ceritain lagi. Barangkali ada penawaran bagus untuk pada saat periode libur Idul Fitri ya. Gitu. Nanti kita sambung lagi. Saya kembali dulu ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kita sudah bicara cerita tentang Faraja Garden nih. Memang walaupun jaraknya cukup jauh, tapi potensinya luar biasa, sudah banyak menarik orang. Tapi biasanya kan gini pengunjung gitu ya. Misalkan mereka menginap gitu, oke seharian di Faraja Garden, menginap di Faraja Garden. Habis itu mau kemana lagi nih sekitar Faraja Garden? Harusnya kan kayak gitu. Jadi ada alternatif lain tempat yang bisa dikunjungi. Mungkin Pak Kadis bisa ceritakan nih, selain Faraja Garden, ada apa lagi potensi yang di sekitar dari Faraja Garden itu yang bisa dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke sana? Silakan Pak Kadis. Tadi